faedah daripada kisah ini bahayanya fitnah kedudukan. Karena Al-Walid ibn Mughirah dia tidak mau mengakui kebenaran setelah datang kebenaran. Kenapa? Karena takut kedudukannya hilang. Takut kedudukannya hilang. Itulah fitnah sebuah kedudukan, kepemimpinan, jabatan dan yang semacamnya. Orang kalau sudah pernah duduk di pejabat, itu akan sulit melepaskan jabatannya, kecuali orang-orang yang ketika menjabat memang tidak diminta, masyarakat yang memintanya. Dia tidak gila jabatan, tapi orang-orang yang gila jabatan pasti dia akan sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas, bagaimanapun dia supaya jabatannya jangan hilang. Kalau bisa terus meroket naik ke atas, walaupun bagaimanapun caranya. Lah inilah yang terjadi kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dia tidak mau menerima Islam gara-gara takut popularitasnya hilang di tengah-tengah orang-orang musyrik Arab di sini. Ayat ke 26. Jadi surah Al-Mudassir ayat 11 sampai ayat 26 ini menceritakan tentang satu sosok tokoh besar di tengah-tengah orang-orang musyrik di zaman Nabi. Sosok itu namanya Al-Walid ibn Mughirah. Jadi ayat ini akan menceritakan seseorang yang sangat besar sekali ketokohannya, namanya Al-Walid ibn Mughirah Al-Mahzumi, seorang tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Dia adalah orang yang sangat membenci Islam. Walaupun sempat pada awalnya dia ada keinginan masuk Islam, tapi karena ketakutan hilang pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat Quraisy dan tidak lagi dianggap ketokohannya, akhirnya tidak jadi masuk Islam dan mencela Islam. Al-Walid ibn Mughirah ini sering ditugaskan oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan dialog bersama Nabi SAW, membujuk Nabi SAW untuk kembali kepada agama nenek moyang. Salah satunya adalah satu hari dia mendatangi Nabi SAW, kemudian menawarkan macam-macam di hadapan Rasul, seperti menawarkan harta yang banyak, kemudian kekuasaan yang tinggi, bahkan wanita-wanita cantik untuk dinikahi, supaya Nabi SAW berhenti dari dakwahnya. Tapi Nabi SAW tidak bergeming dengan dakwahnya. Bahkan Nabi SAW mengancam kalau seandainya orang-orang Quraisy itu berpaling dari dakwah dia, maka mereka akan disambar petir seperti petir yang pernah menyambar kaum 'Ad dan juga kaum Tsamud. Akhirnya kemudian Al-Walid ibn Mughirah ini pun tidak bisa membujuk Nabi SAW. Sampai satu saat Al-Walid ibn Mughirah ini mendengar Nabi SAW membaca surah Al-Ghafir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir, dan begitu seterusnya.
entah kenapa kemudian surah Al-Ghafir yang dibacakan Nabi SAW merasuk ke sanubari Al-Walid ibn Mughirah ini, sampai dia mengatakan, demi Allah ini kata-kata yang luar biasa. Kata-kata ini berbeda dengan syair, padahal aku lebih tahu tentang syair. Kata-kata ini juga bukan qasidah, karena aku juga paling paham dengan qasidah. Bahkan syair jin pun aku hafal. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Allah, kata-kata Muhammad ini tidak ada yang serupa dengan ini. Maksudnya tidak serupa dengan syair, tidak serupa dengan qasidah, tidak pula serupa dengan lagu-lagu dan begitu seterusnya. Kemudian dia mengatakan, inna liqaulihi alladhi yaqul halawa wa inna alaihi la talawa wa innahu la musmir a'lahu mughdab asfaluhu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yakhtum ma tahta. Beliau mengatakan, sungguh apa yang diucapkan maksudnya Al-Quran sangat manis terdengar, memiliki kenikmatan baik dan ucapannya diterima jiwa. Bagian atasnya berbuah sedangkan bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apapun yang di bawah. Intinya ketika mendengar Al-Quran ini, betul-betul Al-Walid ibn Mughirah ini tertarik begitu sangat dalam sekali. Sampai-sampai kemudian hampir-hampir dia hendak masuk Islam. Masalahnya Abu Jahal datang dari Safar, mendengar bahwa Al-Walid ibn Mughirah kawannya tertarik dengan agama Muhammad. Maka dia pun marah, kemudian datang ke rumah Abu Al-Walid ibn Mughirah ini, si Abu Jahal ini, dan memasang muka seolah-olah tidak suka. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan yang manis, bahkan cenderung memberikan muka yang tidak enak kepada Al-Walid ibn Mughirah ini. Sehingga kemudian Al-Walid ibn Mughirah ini bertanya, kenapa sikapmu seperti ini wahai Abu Jahal, wahai Amr ibn Hisham? Kata Abu Jahal, aku barusan mendengar cerita dari orang-orang bahwa engkau datang ke rumah Abu Bakar dan Muhammad, mengais sebagian makanan mereka, padahal aku sudah mengumpulkan harta orang-orang Quraisy untuk diberikan kepadamu. Kata Al-Walid ibn Mughirah, terpancing emosinya, dia mengatakan, ya Abu Jahal, tahukah kamu siapa orang yang paling kaya di Mekah? Bukankah itu aku? Buat apa aku mengais makanan kepada dua orang itu? Tapi Abu Jahal mengatakan, tapi aku mendengar seperti itu. Orang-orang Quraisy membicarakan tentang kamu bahwa engkau terpengaruh dengan mereka. Bagaimana kalau seandainya kukumpulkan manusia di Ka'bah, kau hadir kemudian ceritakan tentang pujianmu kepada Muhammad itu? Akhirnya kemudian Abu Jahal pun mengumpulkan manusia banyak di sekitar Ka'bah. Kemudian setelah sampai di sekitar Ka'bah, maka Abu Jahal mengatakan, ya Walid, ceritakan kepada kami tentang Muhammad menurut pendapatmu. Maka Al-Walid ibn Mughirah sudah paham maksudnya Abu Jahal ini. Kalau dia sampai membela dan masuk ke agama Nabi SAW, artinya dia bermusuhan dengan seluruh orang-orang Quraisy. Tapi kalau seandainya dia berdusta atas nama Muhammad SAW, itu bertentangan dengan nalurinya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata dia dan orang-orang Quraisy pun bukan pembohong, bukan penyihir, bukan perangkai syair, bukan pendusta dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian Al-Walid mencoba berdialog dengan orang-orang Quraisy. Dan ingat, Al-Walid ini khatibul Arab, dia termasuk oratornya Arab. Kalau ngomong itu pintar sekali. Selain kaya raya, orator, dia juga tukang syair, pujangga, dan tokoh tua, sehingga sangat dihormati dan dihargai oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Al-Walid mengatakan kepada orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian tentang Muhammad? Kalau saya katakan dia penyihir, adakah ciri-ciri pada si Muhammad itu dia seorang penyihir? Maka orang-orang mengatakan, Allahumma la, tentu tidak wahai Walid. Baik, apakah kalian melihat dari sisi Muhammad itu dia seorang pendusta? Maka orang-orang mengatakan, demi Allah tidak. Ma jarrabna alaihi kadhiba, kami tidak pernah melihat beliau berdusta. Apakah kalau seandainya saya katakan Muhammad itu perangkai syair? Maka mereka mengatakan tidak. Setiap Al-Walid memuji Nabi SAW, maka orang-orang Quraisy itu setuju, tidak ada masalah. Akhirnya orang-orang Quraisy mempertanyakan soal, lalu sikapmu tentang Muhammad itu seperti apa? Nah, sekarang sudah bicara soal sikap. Apakah membela ataukah membelakangi? Kalau membela Muhammad berarti bermusuhan dengan orang Quraisy. Tapi kalau seandainya membelakangi Rasul berarti melawan naluri dan fitrahnya yang sudah membenarkan Al-Quran. Akhirnya kemudian dia pun termenung sesaat, kadang melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian nalurinya berperang. Kalau saya katakan di hadapan Quraisy dia pendusta, enggak, dia bukan pendusta. Kalau saya katakan dia penyihir, dia juga bukan penyihir. Kalau saya katakan dia penyair, dia bukan tukang syair, dan begitu seterusnya. Jadi jiwanya bergejolak. Akhirnya kemudian mulailah mengerut mukanya, kemudian meninggalkan majelis itu. Entah kenapa setelah beberapa langkah terpikir ide, bagaimana kalau kukatakan Muhammad itu tukang sihir? Sebab kalau orang masuk ke agama Muhammad pasti akan terbelah keluarganya. Akhirnya dia balik lagi, kemudian naik ke panggung dan mengatakan, adapun sikapku tentang Muhammad dan Al-Quran, dia mengatakan, in hiya illa qaulun bashar, in hiya illa qaulun yu'thar. Sesungguhnya Al-Quran itu yang dibawa Muhammad adalah ucapan bashar, ucapan manusia. Dia bukan wahyu. Boleh jadi itu juga qaulun yu'thar, ucapan yang diimpor dari luar. Mungkin Muhammad punya guru bukan orang Arab, kemudian mengajarkan Quran. Jadi Quran itu bukan kalam Allah, dia ucapan dari Muhammad, dan itu mantra-mantra sihir dari luar. Subhanallah. Dari sinilah sesatnya Al-Walid ibn Mughirah, orang yang awalnya hampir menerima hidayah, 100% dia membenarkan Al-Quran. Bahkan satu malam Al-Walid, Abu Jahal, dan Abi Sufyan, ketiganya tanpa ada koordinasi, datang ke tempat Nabi SAW yang biasa beliau melakukan qiyamul lail. Untuk apa? Untuk mendengar Al-Quran yang dibaca Rasul saat qiyamul lail. Karena Rasul terkadang mengeraskan suaranya. Satu malam Nabi SAW ada uzur, entah sakit tahap apa yang jelas tidak hadir di tempat itu. Kecewalah tiga orang ini. Akhirnya kemudian mereka pulang. Pas pulang itulah mereka saling berpapasan. Kata Abu Jahal, ya Walid, kenapa kau di sini? Kata Al-Walid bertanya balik, kenapa kau juga di sini?
Kemudian habis itu berpapasan dengan Abi Sufyan. Kata Abu Jahal, kenapa kau di sini wahai Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, kenapa kalian juga berdua di sini? Kemudian mereka sepakat kalau begitu jangan bocor ke telinga-telinga Quraisy tentang pertemuan kita di tempat Muhammad salat ini. Kalau ini sangat memalukan. Akhirnya kemudian mereka bubar. Kemudian besok malamnya lagi mereka datang masing-masing tanpa koordinasi lagi. Dan begitu seterusnya setiap malam. Akhirnya mereka pun saling ketahuan dan mereka pun berjanji untuk tidak datang ke tempat itu lagi. Tapi sekali lagi Al-Quran itu membuat mereka tertarik. Dari situ kita tahu bahwa sebenarnya tiga tokoh Quraisy ini mereka tidak mengingkari tentang Al-Quran di malam hari. Tapi anehnya kenapa menjadi musuh Rasul di siang hari? Tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tiga orang ini, yang dua kufur, artinya mati di atas kekufuran, dan satu masuk Islam. Abu Jahal mati di atas kekufuran. Al-Walid ibn Mughirah mati di atas kekufuran. Cuman Abi Sufyan yang masuk Islam. Itu setelah Fathu Mekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian Al-Walid ibn Mughirah ini anak-anaknya kebanyakan masuk Islam. Bahkan tiga anak laki-lakinya semua masuk Islam. Dia punya anak laki-laki beberapa, tetapi Hisham ibn Walid belakangan masuk Islam. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah juga masuk Islam. Kemudian Khalid ibn Walid, ma'ruf pedang Allah, Saifullah, Khalid ibn Walid juga masuk Islam anaknya. Itulah yang dikatakan dari kegelapan muncul cahaya. Walaupun bapaknya di atas kekafiran, jelas-jelas menentang Nabi SAW, tapi lahir dari anak-anaknya yang masuk ke agama Nabi SAW dan baik keislamannya. Baik Hisham ibn Walid atau Al-Walid ibn Walid atau Khalid ibn Walid, semuanya masuk Islam. Terutama Khalid ibn Walid sangat berjasa dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, setiap pertempuran yang dipimpin beliau tidak pernah kalah. Bahkan saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyerang atau dikenal dalam peperangan Qadisiyah, Khalid ibn Walid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, dua pemimpin hebat ini berhasil menaklukkan Persia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak, kata Allah, terhadap orang yang aku ciptakan dalam kesendirian. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid ibn Mughirah ini lahir tidak punya apa-apa. Dan semua kita juga lahir tidak punya apa-apa. Kemudian Allah mengatakan setelah Al-Walid ibn Mughirah kemudian dewasa, wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku beri dia kekayaan yang sangat melimpah luar biasa. Orang paling kaya di Mekah saat itu. Bahkan kebunnya terbentang di Taif. Bahkan dia seorang peniaga sukses. Itulah Al-Walid ibn Mughirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan dia kekayaan yang tanpa batas, melimpah di mana-mana. Bukan hanya itu saja, wa banina syuhuda. Aku pun beri anak-anak yang selalu bersama dia. Terkadang kalau ada seseorang yang sukses, kaya raya, dan sudah tua, kemudian kita tanya soal anaknya, terkadang anaknya tidak bersama dia. Paling dia menceritakan, anak yang saya yang pertama ada di Jogja, dia jadi dosen di sana. Anak yang kedua ada di Kalimantan, jadi bos di sana. Anak ketiga ada di Lombok sana.
Anak keempat ada di Bali sana. Ujung-ujungnya dia sendirian. Rindu dengan anak, tapi tidak bisa melihat anak. Hanya bisa ya di zaman sekarang video call, ngomong. Padahal kita tahu bahwa orang kalau sudah tua, usia-usia 60 ke atas, itu kan sangat berhajat kepada anak-anak yang merawatnya. Lah Al-Walid ibn Mughirah ini tidak terpisah dengan anaknya, dan itu sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Semua anak-anaknya dipantau dia, rumahnya di sekitar dia, sehingga tidak pernah berpisah dengan dia. Makanya Allah mengatakan wabanina syuhuda, anak-anaknya yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Usaha ini lancar, usaha itu lancar, usaha yang lainnya lancar. Makanya Allah mudahkan, ekonominya betul-betul Allah mudahkan. Wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Menurut Al-Walid, harta segitu banyaknya masih kurang cukup juga. Begitulah kekayaanmu. Ada dua perkara kalau dicari tidak akan puas. Pertama ilmu, yang kedua harta. Itu kalau dicari tidak akan puas. Kita menuntut ilmu, sungguh-sungguh mencintai ilmu, makin digali rasanya makin bodoh kita. Begitu juga harta, makin dicari rasanya makin miskin. Karena akan terus kurang dan kurang dan kurang. Lihat orang-orang kaya itu, orang-orang yang uangnya sudah triliunan, seandainya dia pensiun, tidak usah cari uang. Dengan uang segitu banyaknya dia gunakan untuk ibadah, dia tidak akan mati kelaparan. Tapi anehnya, banyak orang-orang yang sudah tua, yang sudah kaya raya itu justru jauh dari tempat ibadah, malah menyibukkan semakin dalam ke dunia. Buka usaha ini, setelah buka usaha ini, buka usaha itu, buka PT ini, buka PT itu. Akhirnya kemudian mati kelelahan karena mati memikirkan dunia. Karena manusia mati itu ada dua. Mati karena memikirkan karena kecintaan terhadap dunia, dan mati memikirkan karena kecintaan ingin masuk surga. Di zaman Nabi ada Arab Badui, orangnya hitam sekali. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad, apakah kalau aku masuk surga kulitku akan sama dengan kamu? Karena Rasul kan agak putih, kulitnya hitam sekali. Apakah kalau aku masuk surga, ya Muhammad, kulitku akan seperti dirimu? Bagus kulitnya, warna kulitnya bagus. Kata Nabi SAW, iya, engkau kalau masuk surga, engkau akan, kulitmu akan seperti kulitku. Kemudian Arab Badui bertanya lagi, apakah kalau aku masuk surga Allah akan memberikan rumah kepadaku? Kata Rasulullah, bahkan istana. Kemudian dia bertanya banyak tanya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Insan yang di pertengahannya menceritakan tentang kenikmatan surga. Setelah dia mendengar surat itu dibacakan kepada Arab Badui tadi, tiba-tiba dia mati mendadak. Habis mendengar surat itu, surah Al-Insan itu dibacakan, mati dia. Kata Nabi SAW, sungguh dia mati karena kaget, karena kerinduan dia yang dalam kepada surga. Akhirnya dia mati. Jadi matinya itu karena rindu surga. Lah harusnya kita seperti itu, tapi tidak. Orang-orang yang sudah dikuasai dengan hawa nafsu kecintaan kepada dunia, justru kematiannya saat mereka disibukkan dengan dunia, bukan dengan ibadah. Lah Al-Walid ibn Mughirah tidak pernah kenyang. Makanya Allah mengatakan summa yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku tambah kekayaan. Tapi Allah mengatakan kalla. Kalimat kalla dalam Al-Quran ini tidak ada di permulaan surat. Kalimat kalla itu dimulai dari pertengahan
pertengahan Quran, ya, antara surah Maryam, Al-Kahfi dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Jadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mau menambah kekayaan Al-Walid ibn Mughirah ini, Allah sendiri yang jawab di sini. Kenapa aku tidak kabulkan keinginan Al-Walid? Karena Al-Walid ini sungguh dia telah menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Kemudian dia menceritakan, Allah menceritakan innahu fakkara wa qaddar, sungguh dia telah memikirkan dan akhirnya menetapkan apa yang ditetapkannya. Fakutila kaifa qaddar, maka binasalah dia bagaimana dia bisa menetapkannya. Summa kutila kaifa qaddar, kemudian binasalah dia bagaimana dia bisa menetapkannya. Jadi Al-Walid ibn Mughirah saat diinterogasi oleh Abu Jahal tentang sikap dia tentang Nabi SAW, dia sempat berpikir, karena bagaimanapun batinnya itu bertentangan. Kalau seandainya saya katakan Muhammad tukang sihir, dia bukan tukang sihir kok. Kalau saya katakan dia itu gila, dia tak gila. Kalau saya katakan pendusta, dia tidak pendusta. Mulai dia berpikir dia. Kemudian mulai dia menetapkan apa yang telah ditetapkannya. Qadar ini ada yang mengatakan tadi perang batin. Perang batin akhirnya apakah harus mengatakan begini tentang Muhammad, apakah saya harus mengatakan begitu tentang Muhammad di hadapan orang Quraisy? Tapi entah kenapa kemudian dia pun menetapkan, oh kalau begitu pantasnya Muhammad dikatakan begini. Makanya Allah cela, faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Ketika dalam hati Al-Walid hendak menetapkan, ya sudahlah saya katakan Muhammad tukang sihir saja walaupun bertentangan dengan batinnya. Makanya Allah mengatakan binasalah dia, bagaimana bisa dia menetapkan seperti itu? Dan binasalah dia bagaimana dia bisa menetapkan seperti itu. Summa nazar, kemudian dia memikirkan untuk melecehkan Quran. Kalau tadi memikirkan soal melecehkan Nabi, ditetapkan udahlah saya katakan Nabi tukang sihir aja dah. Tidak cukup sampai di situ. Sekarang dia mulai memikirkan tentang Quran yang dibawa Nabi. Summa nazar, kemudian dia memikirkan untuk melecehkan Quran. Kemudian setelah ada pikiran tentang Quran, summa abasa wa basa, kemudian dia berwajah masam, cemberut, karena dia tidak bisa mencari kelemahan Quran. Bingung saya mau ngomong apa tentang Quran ini, karena semua Quran isinya baik. Bahkan dia sudah memuji bahwa Quran di atas syair, di atas qasidah, bahwa tidak ada yang bisa menandingi Quran, bahwa Quran di atas tidak di bawah. Jadi dia bingung apa kira-kira yang mau dikatakan tentang Quran, karena ini jawaban harus cepat. Dia ditunggu oleh orang-orang Quraisy, kalau tidak maka dia akan ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya kepikir, summa adbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran, wastakbar, mulai menyombongkan dirinya. Dia sudah dapat idenya bagaimana mengatakan tentang Quran. Kemudian dia mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulun bashar. Lalu dia berkata Quran itu tidak lain kecuali sihir dipelajari dari orang-orang yang terdahulu atau orang lain, bukan orang Arab. Ini tidak lain kecuali hanya perkataan manusia. Lihat, dia pun mulai melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia lecehkan Al-Qur'an. Dia mencela Allah, Al-Quran, dan mencela Nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah murka dan mengatakan, sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan si Walid ini ke neraka saqar. Sebagian ulama tafsir mengatakan, tidak ada ayat yang paling pedas siksaannya dalam Al-Quran kecuali kepada Al-Walid ibn Mughirah. Karena kisah Al-Walid ibn Mughirah juga disebutkan dalam surah Nun
tepatnya ayat ke-10 sampai ayat ke-16. Allah mengatakan wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'im binamin manna'ilil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zaim an kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina. Ayat ini maksudnya siapa yang tukang sumpah dan punya kepribadian hina ini? Maksudnya Al-Walid bin Mughirah yang suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah berita bohong, merintangi segala yang baik melampaui batas dan banyak dosa, bertabiat kasar, dan selain itu juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan mempunyai banyak anak-anak. Apabila ayat-ayat kami bacakan kepadanya, dia pun berkilah dan mengatakan itu hanya dongengan orang-orang terdahulu. Kelak kata Allah, dia akan kami berikan tanda belalai di hidungnya karena dustanya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dua surat dalam Al-Quran, surah Al-Mudaththir dan surah Nun ini, menunjukkan Al-Walid ini memang sudah keterlaluan memusuhi Islam itu. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran itu masalahnya, tapi dia menentang kebenaran itu dengan kebatilan, bahkan berusaha untuk melecehkan kebenaran. Di sini ada pelajaran dari kisah Al-Walid ibn Mughirah ini, bahwa kalau orang sudah mendapatkan kebenaran, istiqomahlah di atas kebenaran itu. Karena betapa banyak orang-orang yang futur di tengah jalan akhirnya meninggalkan kebenaran. Dan itu banyak terjadi. Lihat dahulu ada ulama salaf namanya, siapa namanya dulu? Seorang muhaddits, ahli hadis terkenal. Bahkan orang-orang dari mana-mana datang belajar kepadanya untuk belajar hadis, dan dia berakidah ahli sunnah pada awalnya. Tapi gara-gara terpincut dengan seorang wanita, yang keluarga wanita ini memiliki akidah sesat Mu'tazilah, tiba-tiba kemudian setelah menikah dia terpengaruh dengan wanita tersebut dan menjadi tokoh Mu'tazilah terkenal dan meninggal di atas Mu'tazilahnya. Jadi banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang yang dulunya baik akhirnya tergelincir. Banyak sekali. Lah contohnya Al-Walid, dia sudah sebenarnya hidayah itu masuk ke sanubari beliau, tapi sayang kemudian setan datang dan mengkaburkan dirinya, akhirnya tersesat hanya karena gila jabatan, harta, popularitas dan juga kedudukan. Itulah Al-Walid ibnu Mughirah. Adapun anak-anak yang saya katakan tadi, anak-anak Al-Walid ibn Mughirah ini, yang pertama masuk Islam adalah Al-Walid ibnu Al-Walid. Al-Walid ibnu Al-Walid ibn Mughirah. Dia salah satu tawanan perang Badar. Kemudian setelah dia menjadi tawanan dan dibebaskan, menebus dirinya dengan tebusan, hidayah masuk. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah. Salah satunya dia meminta kepada Allah agar Al-Walid ini masuk Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan Al-Walid ibnu Al-Walid ini masuk Islam. Satu hari dia mendengar pujian Nabi SAW kepada saudaranya Khalid ibn Walid. Kata Rasul, kalau dia datang kepadaku dan dia masuk Islam, aku akan berikan kedudukan yang mulia di tengah-tengah Islam. Maka dengan perkataan Rasul, Al-Walid ibn Al-Walid menulis surat kepada saudaranya Khalid ibn Walid bahwa Nabi SAW memuji, masuklah ke dalam Islam. Sebab surat adiknya itulah kemudian Khalid ibn Walid mulai tergugah itu hatinya. Setelah sekian lama dia tidak mau masuk Islam, 20 tahun lewat. Bayangkan 20 tahun lewat, belum ada hidayah masuk ke lubuk hati Khalid ibn Walid. Tapi setelah membaca surat itu yang ditulis saudaranya, akhirnya dia ada keinginan untuk menemui Rasul dan masuk Islam.
Dan betul setelah 20 tahun lewat, di tahun ke-7 Hijriah, Al-Khalid ibn Walid bersama Abdullah atau Amr ibn As radhiyallahu anhuma kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengislamkan dirinya, sehingga dia hidup dalam Islam bersama Rasul hanya 3 tahun. Tapi jasa 3 tahunnya luar biasa, baik di masa Rasul, di masa kekhalifahan Abu Bakar, di masa kekhalifahan Umar, sampai akhirnya Khalid pun meninggal dalam pembaringan. Walaupun dia menangis saat meninggal, karena orang seperti Khalid ini kenapa mesti meninggal di pembaringan? Harusnya seperti dia meninggal dalam peperangan, karena dari kepala sampai kaki sudah tidak terhitung luka bekas peperangan. Tapi Allah takdirkan justru dia meninggal di pembaringan, sampai dia mengatakan, ya laitani amutu kama yamutul ba'ir, duhai kiranya aku meninggal seperti meninggalnya keledai, katanya. Kenapa aku tidak meninggal dalam peperangan, malah meninggal di sini? Tapi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berusaha menenangkan, atau Abdullah ibn Abbas kalau tidak salah berusaha menenangkan Khalid dan mengatakan, kenapa Allah pilih kematianmu dalam pembaringan wahai Khalid? Kata Khalid, aku tidak tahu. Kemudian dia mencela dirinya, kenapa tidak mati dalam peperangan? Kata Abdullah ibn Abbas, karena engkau adalah Saifullah, engkau adalah pedangnya Allah. Kalau sampai pedang itu mati dalam peperangan, artinya pedang itu akan hancur di tangan musuh. Makanya Allah pilih engkau tidak mati dalam peperangan, tapi mati dalam pembaringan, supaya pedang itu tetap Saifullah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga faedah yang kedua selain daripada istiqamah setelah mendapatkan hidayah, di sini juga dijelaskan tentang bahayanya fitnah harta. Karena Al-Walid ini salah satu yang menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah itu, karena terlampau cinta dengan kekayaan. Kekayaan itulah yang membuat dia terhalangi hidayah. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali janganlah manusia itu melampaui batas apabila kekayaan dibentangkan di hadapannya. Dan rata-rata memang kalau kita mengisahkan tentang kisah para nabi, rata-rata yang menentang atau sebagai tokoh penentang para nabi umumnya orang kaya. Umumnya orang kaya. Dan rata-rata para pengikut nabi-nabi itu umumnya orang-orang lemah dan miskin. Ya, karena kekayaan itu sirutugyan. Kekayaan itu rahasia jahatnya orang. Tapi banyak orang yang miskin baik, setelah kaya jahat. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya bakhilnya 7 turunan, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang ketiga, faedah daripada kisah ini, bahayanya fitnah kedudukan. Karena Al-Walid ibn Mughirah, dia tidak mau mengakui kebenaran setelah datang kebenaran. Kenapa? Karena takut kedudukannya hilang. Takut kedudukannya hilang. Itulah fitnah sebuah kedudukan, kepemimpinan, jabatan dan yang semacamnya. Orang kalau sudah pernah duduk di pejabat, itu akan sulit melepaskan jabatannya, kecuali orang-orang yang ketika menjabat memang tidak diminta, masyarakat yang memintanya. Dia tidak gila jabatan, tapi orang-orang yang gila jabatan pasti dia akan sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sundul atas, bagaimanapun dia, supaya jabatannya jangan hilang. Kalau bisa terus meroket naik ke atas, walaupun bagaimanapun caranya. Lah inilah yang terjadi kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dia tidak mau menerima Islam gara-gara takut popularitasnya hilang di tengah-tengah orang-orang musyrik Arab di sini. Kemudian juga faedah dari hadis ini, dari ayat ini, bahwa Quran itu bukan ucapan Muhammad, bukan pula mantra sihir, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan Nabi SAW tidak merangkai Quran. Makanya kenapa Rasul tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Sebab kalau Rasul bisa baca, bisa menulis, bisa saja Rasul membaca kitab-kitab sebelumnya, kemudian dirangkum dengan tulisannya, jadilah dia Quran.
Tapi Nabi tidak bisa membaca. Mau baca kitab yang mana? Rasul tidak menulis. Mau tulis bagaimana? Nabi SAW betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini juga bantahan kepada Al-Walid ibn Mughirah bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap yang mengolok-olok nabinya atau mengolok-olok Al-Quran, maka mereka terancam dengan neraka saqar. Sauslihi saqar. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah Al-Walid ibnu Mughirah. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.